Pernah kepikiran nggak sih, apa yang sebenarnya dipahami anak-anak muda Jerman tentang Hitler, padahal Perang Dunia II baru aja berlalu beberapa dekade? Jawabannya ternyata terungkap dari beberapa survei jadul yang hasilnya ya jauh lebih aneh dan bikin kita mikir daripada yang kita bayangin. Yuk kita bedah bareng-bareng kabut sejarah ini. Oke, jadi setelah perang usai, masyarakat Jerman Barat kan butuh cara buat berdamai dengan masa lalu yang kelam banget. Nah, muncullah kalimat sederhana ini, itu salah Hitler. Ini jadi semacam jalan keluar yang paling gampang. Dengan narasi ini, semua kesalahan seolah-olah ditimpakan ke satu monster aja. Jadi, satu generasi bisa menghindar dari pertanyaan yang jauh lebih berat kan? Kayak, gimana semua ini bisa terjadi? Terus peran orang-orang biasa gimana? Ini cara gampang buat tutup buku, tapi ternyata ada konsekuensinya. Lantas, apa sih yang sebenarnya ada di kepala para siswa pada masa itu? Nah, tahun 1967, akhirnya kita dapat gambaran empiris pertama. Sebuah survei kecil-kecilan ke 130 siswa kelas 9 di Hesse, Jerman, ngasih kita data konkret pertama. Dan hasilnya, benar-benar di luar dugaan. Jadi temuannya tuh jelas banget. Buat para siswa ini, Hitler tuh bukan lagi tokoh sejarah, tapi lebih ke simbol. Mereka tahu soal kejahatan rezimnya, tapi bayangan mereka itu Hitler secara personal ngelakuin semuanya sendiri. Ini sih bukan sejarah lagi, tapi udah kayak mitos tentang seorang penjahat super. Nah, kutipan ini benar-benar nunjukin sesuatu yang wow. Gimana peristiwa sejarah yang super kompleks disederhanain jadi kayak karikatur penjahat di komik. Ini bukan lagi analisis sejarah kan? Jadinya cuma gambaran serem yang bikin para siswa ini sendirian dengan rasa takut mereka tanpa pemahaman yang lebih dalam sama sekali. Kita lompat satu dekade ke tahun 1977. Kalau hasil tahun 1967 tadi udah aneh, apa yang ditemuin selanjutnya ini benar-benar bikin geger dan jadi alarm buat seluruh negeri. Ada seorang guru namanya Dieter Bosman, dia bikin studi yang melibatkan lebih dari 3.000 siswa. Mereka semua diminta nulis esai dengan judul Apa yang Pernah Saya Dengar Tentang Adolf Hitler. Dan hasilnya, wah bikin geleng-geleng kepala. Ini bukan lagi soal personalisasi sejarah yang aneh, tapi para siswa ini ternyata hampir nggak punya pengetahuan faktual sama sekali. Kekosongan itu akhirnya diisi sama mitos dan rumor yang beredar di masyarakat. Jadi, kelihatan kan pergeserannya? Di tahun 67, para siswa punya pemahaman yang aneh tapi spesifik. Hitler sebagai dalang tunggal. 10 tahun kemudian, di tahun 77, pemahaman itu hilang, diganti sama, ya, kabut tebal ketidaktahuan faktual. Nah, buat lihat separah apa pengetahuan faktual ini terkikis, coba deh kita intip apa yang mereka pikirin tentang bukunya Hitler sendiri, Mein Kampf. Pertanyaannya simpel, kalau mereka nggak tahu fakta sejarahnya, terus apa dong yang mereka pikirin tentang buku yang jadi dasar ideologi Nazi ini? Jawabannya, luar biasa. Coba lihat deh kontradiksinya. Buat mereka, buku itu dianggap kitab suci, tapi sekaligus juga barang terlarang. Ini nunjukin kalau Mein Kampf di kepala mereka tuh bukan lagi dokumen sejarah, tapi udah jadi legenda yang isinya cerita-cerita yang saling tabrakan. Nah, tepat setelah studi tahun 1977 yang hasilnya suram itu, ada satu peristiwa besar dari luar Jerman yang secara dramatis mengubah kesadaran publik. Coba perhatikan timeline ini. Jadi, pas lagi ada kekosongan pengetahuan sejarah, tiba-tiba sebuah miniseri TV dari Amerika, judulnya Holocaust, tayang di Jerman. Dampaknya, luar biasa besar, justru karena penontonnya sama sekali nggak siap menerima itu. Ternyata sebuah acara TV bisa membentuk kesadaran sejarah di kalangan anak muda jauh lebih efektif daripada pendidikan formal bertahun-tahun. Ini jadi momen yang mengubah segalanya. Terus, apa pelajarannya buat kita sekarang? Ternyata, kebingungan para siswa ini justru mengarahkan kita ke pertanyaan mendasar tentang sifat asli rezim Nazi itu sendiri. Dan ini pelajaran yang relevan banget sampai hari ini. Pertanyaan utamanya adalah ini. Dan jawaban dari pertanyaan ini menghubungkan ideologi Hitler secara langsung dengan semua tindakan rezimnya. Ada satu konsep kunci nih dalam bahasa Jerman, namanya Unrechtsstaat. Secara harfiah artinya negara tanpa hukum, atau negara yang dasarnya adalah ketidakadilan. Nah, ini kuncinya. Fondasi buat negara tanpa hukum ini ternyata udah diletakkan jauh sebelum perang, di dalam buku Mein Kampf. Di situ, Hitler secara terang-terangan menolak ide dasar bahwa semua manusia punya hak yang sama hanya karena mereka manusia. Ini adalah pergeseran ideologis yang paling mendasar. Hitler memutarbalikkan konsep hak. Dari yang tadinya jadi perlindungan universal buat semua orang, hak diubah jadi semacam senjata suku yang cuma berlaku buat kelompoknya aja.
Jadi, poin krusialnya begini, memahami gagasan dari Mein Kampf itu penting banget untuk mengerti sifat dasar rezim Nazi. Mereka itu bukan cuma negara yang melanggar hukum, tapi negara yang memang didirikan di atas prinsip ketidakadaan hukum itu sendiri. Kutipan yang dalam banget ini menekankan bahwa berurusan secara kritis dengan sejarah ini adalah sebuah refleksi yang sangat pribadi. Ini bukan cuma soal masa lalu, tapi juga soal bercermin dan melihat gimana kita terhubung dengan semua itu. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir untuk direnungkan. Gimana caranya kita bisa beranjak dari sekedar mengingat sejarah menjadi benar-benar memahaminya secara kritis? Karena mungkin memahami bagaimana ide-ide berbahaya bisa tumbuh dan menyebar adalah satu-satunya alat terbaik yang kita punya untuk masa depan.